Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh mahasiswa kelas komunikasi bisnis baik jurusan manajemen dan akuntansi. Saya Tantowi Samsudin sebagai pemandu, evaluator, dan juga pengajar di minggu 13 dan 14 untuk jurusan akuntansi, mewakili Bu Febri juga sebagai pengajar di jurusan manajemen komunikasi bisnis. Jurusan manajemen akan memaparkan beberapa hal yang harus teman-teman pahami, internalisasi, dan juga nanti terapkan untuk Kombis minggu 13 dan 14. Dan pastikan bahwa semua dari teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi di kelas ini belajar panduannya dan bisa juga latihan untuk mendapatkan hasil terbaik dari melatih komunikasi bisnis dari sisi debat. Oke, jadi harapan kami adalah soft skill maupun hard skill apapun yang diterima dari proses ini akan bermanfaat nanti untuk apapun yang akan teman-teman jalani, presentasi lebih baik, berargumen lebih baik, menyampaikan gagasan lebih baik, dan juga bisa berdiskusi dengan baik kepada apapun momennya gitu. Oke, pada dasarnya outline yang akan teman-teman terima adalah panduan teknis, pembagian kelompok, dan ketika jadwal dan rundown debat, 4 skema penilaian, dan 5 adalah mosi debat. Mohon dipastikan bahwa seluruh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi akuntansi dan manajemen komunikasi bisnis sudah mengunduh dan mempelajari panduan teknis karena itu yang tersedia di minggu 13 karena kita akan menggunakan sistem parlemen Asia. Bagi teman-teman yang sudah familiar dengan sistem parliamentary Asia, akan ada sedikit modifikasi untuk mengakomodir keterbatasan yang dimiliki oleh kelas ini, yakni keterbatasan metode penyampaian dan juga keterbatasan waktu dan jumlah personel nantinya yang harus diakomodasi sedemikian rupa. Saya akan lakukan share screen yang lain. Jadi panduan teknisnya seperti ini. Ini bukan milik kami. Kami harus memberikan disclaimer. Kami unduh di suatu situs yang menjelaskan tentang bagaimana debat itu sendiri. Tapi pada dasarnya adalah di uh, Parlemen Asia ini kita akan menggunakan nanti teman-teman akan mendapatkan brief bahwa akan ada maksimal 5 orang yang menjadi personel di debat ini dan minimal 4 orang khusus untuk di uh, metode Parlemen Asia di komunikasi bisnis ini. Akan ada 2 pembagian peran, yakni peran sebagai pemerintah dan peran sebagai oposisi. Jadi apapun mosinya yang diberikan, peran pemerintah adalah nanti untuk meyakinkan audiens dan juga juri, evaluator ataupun lawan bahwa yang mereka sajikan, yang mereka sampaikan, argumen yang mereka sampaikan adalah yang terbaik. Begitu juga sebaliknya, oposisi harus mampu untuk memberikan perspektif sebaliknya ataupun sangan tentang bagaimana mosi itu harus dijalankan. Nah, karena keterbatasan waktu juga, bahwa nanti teman-teman hanya akan mendapatkan maksimal 3 menit untuk setiap uh, pembicara, baik dari Perdana Menteri sampai akhir yang kesimpulan, dia nanti akan hanya mendapatkan maksimal 3 menit. Tapi sistemnya sama, yakni akan dimulai di Perdana Menteri atau tim pemerintah atau bisa jadi presiden, apapun gitu ya, sistem seperti ini. Nanti akan juga mendapatkan tanggapan dari tim ketua oposisi, lalu seterusnya, sebagaimana skema yang tersaji di sini, teman-teman akan membagi tugas sesuai dengan peran masing-masing. Dan juga terakhir, di reply terakhir, di kesimpulan, pastikan bahwa setiap orang di kesimpulan mampu menunjukkan keunggulan timnya, argumennya kenapa itu terbaik, dan juga apa yang membuat tim lawan tidak mampu memberikan argumen terbaiknya. Saya lanjut dulu. Oke, ada beberapa hal yang akan saya kurangi di sini, yakni normalnya di sistem parlemen Asia debat ini, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk melakukan
point of information atau objection atau sebagainya untuk menyela ataupun memberikan perspektif langsung menjawab apa yang menjadi gagasan utama dari masing-masing pihak. Namun di sini kita abaikan, kita hilangkan karena keterbatasan waktu itu sendiri. Jadi hal seperti ini tidak akan ada sanggahan kecuali di jadwal ataupun menit yang sudah ditentukan oleh masing-masing orang. Jadi kalaupun menyanggah memberikan perspektif lain silakan dilakukan di slot waktu masing-masing. Terserah nanti bagaimana pengaturannya ataupun bagaimana dinamisasinya, bagaimana permainan perannya itu harus dirundingkan oleh para anggota kelompok. Ini yang tadi sama skemanya, tapi nanti akan ada maksimal 5 orang masing-masing dan juga minimal 4 orang. Saya temukan bahwa hanya ada satu kelas yang akan mendapatkan skema 4 versus 4, lainnya akan mendapatkan skema 5 versus 5. Poinnya adalah orang terakhir harus mampu memberikan kesimpulan dan menunjukkan bahwa mengapa musik itu diterima atau tidak. Dan masing-masing sudah memiliki guideline peran masing-masing pihak. Jadi kalau tadi ada 5 yang akan kita lakukan, yang akan kita rancang gitu ya, skema 5 versus 5. Jadi nanti satu punya orang pertama akan memiliki peran yang sangat jelas di awal untuk membuka, mendefinisikan kasus dan sebagainya. Orang terakhir memberikan kesimpulan. Di antaranya harus mampu untuk menangkap gagasan pokok lawan dan juga menyanggah dan seterusnya. Ini seterusnya seperti itu. Debat format tentu karena ini melalui Zoom meeting, maka evaluatornya nanti dari saya, juri. Tapi jurinya pun tidak akan menggunakan skema poin. Artinya skema poin yang ada di sistem parlemen Asia ini tidak berlaku, tapi nanti akan ada scoring atau marking scheme sendiri yang harus teman-teman pahami sehingga teman-teman bisa maksimal untuk mendapatkan nilai di sini. Ini rujukannya. Saya stop sharing dulu untuk lanjut ke PowerPoint yang tadi. Nah, seperti itu adalah panduan teknisnya. Itu outline pertama. Untuk pembagian kelompok, saya tidak bisa memberikannya di sini, tapi akan saya berikan di file Excel yang akan teman-teman terima di grup ini. Itu nanti tolong disebarkan lagi ke seluruh kelas. Catatan saya adalah bahwa pembagian kelompok yang sebelumnya saya nyatakan tidak berlaku karena dari hasil saya melihat seluruh pembagian kelompok yang ada itu akan menyulitkan bagi evaluator dan juri untuk langsung memberikan nilai ataupun membagi kelompok karena loncat-loncat gitu NIM-nya dan seterusnya. Jadi yang akan teman-teman terima adalah kelompok baru versi kami untuk minggu 13 dan 14 aja. Semua dibagi secara adil dari atas ke bawah, jumlahnya sama. Mohon dikondisikan dan mohon teman-teman bisa menyesuaikan diri untuk membentuk kelompok baru tersebut dan berdiskusi dan merancang bagaimana strategi ataupun mendefine mosi ataupun menyiapkan data-data terkait apapun yang akan teman-teman sampaikan. Itu untuk pembagian kelompok. Yang berlaku adalah yang akan teman-teman terima di Excel. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Atau ada yang perlu diperjelas? Pertama, outline, tadi panduan teknis, silakan dipelajari. 5 versus 5, maksimal 1 orang 3 menit. Dan ada yang mendapatkan 4 versus 4 gitu. Peran sama, namun ada sedikit modifikasi di orang kedua, 3, dan 4. 5 orang terakhir sebagai penyimpulan tetap sama. Silakan diatur siapa yang harus pertama dan seterusnya. Saya lanjut. Ini adalah pembagiannya. Kelompok 1 pemerintah, kelompok 2 oposisi. Dan seperti ini. Maksud kami adalah seperti ini. Namun berdasarkan pengalaman di tahun lalu bahwa yang kami harapkan ketika teman-teman mengikuti debat, teman-teman ada di setting harus berdiskusi dengan berbasis argumen yang kokoh gitu ya.
teman-teman evaluasi kami dari tahun lalu adalah kalian sudah menyiapkan skrip somehow itu tidak nyambung sama sekali dengan apa yang diomongin sama tim pemerintah dan oposisi. Jadi katakanlah kayak gini, saya punya mosi. Mosinya adalah pemerintah harus membuka pembelajaran pendidik di perguruan tinggi offline mulai semester depan. Itu adalah mosinya. Pemerintah akan membuka pemerintah akan membuka pembelajaran berbasis offline untuk perguruan tinggi mulai semester depan. Nah, sistem pemerintah perlu mendefine apa maksud dari mosi ini. Nah, tapi yang terjadi adalah antara yang disampaikan oleh tim pemerintah dengan tim oposisi dan seterusnya, itu sama sekali tidak. Pertama, tim oposisi tidak menyanggah sama sekali apa yang di, disampaikan oleh mosi pemerintah di pemerintah, bagaimana mereka mendefine mosi dan seterusnya. Tim pemerintah pun tidak mengopos sama sekali, tidak memberikan sanggahan atau memberikan perspektif berbeda dari apa yang sudah di-define oleh tim pemerintah. Jadi yang terjadi adalah sebenarnya monolog, tapi bagus-bagusan cara berargumentasi. Nah, kami tidak ingin hal itu terjadi karena ketika kita bicara tentang komunikasi bisnis, ada dua arah. Komunikasi adalah dua arah. Kita memahami apa yang menjadi gagasan utama, gagasan pendukung, ataupun bagaimana cara berpikir, bagaimana kesesatan berpikir mungkin dari masing-masing orang. Lalu kita menangkapnya dan kita memberikan perspektif terbalik sebaliknya dan menyangkal hal itu semua dengan evidence yang valid dan reliable dan seterusnya. Jadi ini adalah komunikasi yang interaktif. Sehingga berdasarkan pengalaman tersebut kami tidak akan membagikan pembagian apakah kelompok satu pemerintah, apakah kelompok dua oposisi, apakah kelompok tiga, siapa yang akan menjadi pemerintah dan oposisi tidak akan kami bagikan di H- kelas. Jadi teman-teman akan tahu posisi masing-masing di hari H. Sehingga teman-teman akan mengeksplor sedemikian rupa berbagai macam sudut pandang, merangkumnya, lalu menyiapkan berbagai macam skenario bagaimana jika terjadi argumen seperti ini, apa sanggahannya, argumen seperti ini, apa data yang dibutuhkan, dan seterusnya. Ini untuk menghindari monolog yang terjadi di tahun lalu. Dan itu adalah berdasarkan evaluasi dari kelas kalian sebelumnya. Jadi yang monolog itu kayak 80-90% itu monolog. Mereka yang mampu mencapai angka ataupun skor 80-90 itu adalah yang memahami esensi debat, mampu mendefinisikan masalah, mampu menangkap apa yang menjadi gagasan utama lawan, menyangkalnya dan memberikan perspektif terbaik dari sisinya. Itu yang kami harapkan. Jadi di pembagian kelompok Excel nanti, teman-teman tidak akan mendapatkan siapa yang akan menjadi pemerintah, siapa yang menjadi oposisi, hanya ada kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, sampai kelompok 14. Nah, karena kita ada 2 minggu, jadwal dan rundown debat ini kita akan split menjadi 2. Untuk kelas yang mendapatkan katakanlah di atas 10 kelompok gitu ya, dan itu genap itu, katakanlah 12 ataupun 14, kita akan bagi langsung 7. Maaf, kita akan langsung bagi, berarti, oke, 4 kelompok, 4 paket kelompok pertama akan akan debat di minggu pertama. Sisanya, 3 paket kelompok sisanya, paket maksudnya adalah 1 kelompok pemerintah dan 1 kelompok oposisi akan presentasi di minggu terakhir. Begitu juga untuk yang mendapatkan yang kelasnya cuma 50-an gitu ya. Tetap akan di split 2. Jadi 3 kelompok awal akan debat di minggu 13, 2 kelompok sisanya akan debat di minggu 14. Di keduanya, kalian tetap harus hadir, tetap harus masuk. Karena apa? Itulah cara kalian juga belajar. Belajar dari apa yang sudah terjadi, dan itu juga bisa menjadi advantage. Kami akan mengumumkan skor terbaik, kami akan mengumumkan kelompok terbaik di minggu 14. Oke? Apa yang menjadi advantage dari kelompok terbaik? Tentu ya, kami akan disclose nilai tertingginya,
dan itu akan menjadi standar. Artinya ya standar sesuai tetap dengan range penilaian yang diimplementasikan di FEB UNER. Lalu nanti kami akan mempertimbangkan bahwa kelompok tertentu atau kelompok tertentu akan mendapatkan tambahan poin tertentu atau sebagainya. Yang jelas kami akan merilis siapa kelompok terbaik dan kenapa mereka menjadi kelompok terbaik dari skor yang ada. Oke. Seperti itu untuk jadwal dan rundown debat. Jadi yang akan teman-teman terima adalah pembagian kelompoknya saja, tanpa tahu teman-teman akan ada di posisi apa, sebagai apa, dan di minggu berapa. Ini adalah skema penilaiannya. Ada 3 hal yang akan kami nilai. Pertama, sistematika dan kejelasan argumen. Bagaimana cara kalian mengkomunikasikan apa yang menjadi pikiran kalian, range 50-100 dengan persentase 40%. Kedua, sebagaimana dimanapun teman-teman berargumen, kemampuan untuk memberikan data dan rujukan yang valid dan reliable, artinya itu bisa dipercaya dan dari sumber yang terpercaya dan itu benar, itu juga akan menjadi komponen penilaian terbesar kedua, sama-sama 40%. Ketiga, sikap dan attitude dalam berargumen dan menyanggah. Oleh karenanya, karena ada aspek 20% dari sikap dan attitude, semua yang debat di sesi tersebut, semua yang sedang debat di jadwal tersebut, jadi kalau kalian teman-teman debat gitu ya, harus video on. Video harus menyala, mic hanya menyala untuk yang ngomong. Oke? Jadi katakanlah tadi kelompok 1 dan kelompok 2 dapat giliran di jam 7 sampai jam 7.30. Karena masing-masing dijadwalkan 30 menit per paket. Gitu ya. Di situ setiap orang itu akan dia harus menyalakan videonya, video on, dan disitulah cara kami menilai apakah bagaimana sebenarnya attitude, sikap, bahasa tubuh, bahasa mata, bahasa wajah kalian. Apakah kalian mau di off dulu? Mohon di off dulu. Oke. Maaf Pak. Oke, disitulah cara kami menilai bagaimana sikap dan attitude kalian dalam berargumen dan menyampaikan. Kasarnya, ini anak elegan atau enggak dalam penyampaiannya, atau ini anak nyolot atau enggak, dan seterusnya. Sebentar. Dan ini adalah mosi debat yang akan teman-teman terima. Mosi debatnya adalah pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur adalah kebijakan yang tepat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, saya ulang, mosi debat teman-teman adalah ini sama untuk semua kelas, untuk semua kelompok. Jadi pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur adalah kebijakan yang tepat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ini adalah mosi yang harus didefinisikan oleh tim pemerintah. Oke. Nah, tim oposisi tentu harus mengopus, melawan ataupun menyanggah mosi debat ini dengan bagaimanapun nanti didefinisikan oleh tim pemerintah. Kenapa penting tim pemerintah untuk mendefinisikan? Silakan dipelajari di panduan teknis atau teman-teman lihat di YouTube ataupun yang sudah pernah debat gitu ya. Definisi perlu untuk membuat dinamisasi ataupun skop ataupun seberapa luas bahasan ini. Jadi mosi ini hanya sebagai pemicu pembuka di awal. Tim pemerintah akan mendefinisikan pemilihan ibu kota, kebijakan yang tepat itu maksudnya apa, baik jangka pendek maupun jangka panjang itu indikatornya apa dan seterusnya. Itu adalah petunjuk atau hint yang bisa kami sampaikan secara singkat. Nah, tim oposisi tentu punya perspektif sebaliknya. Itulah yang harus menjadi dinamisasi dalam debat ini. Sebentar, saya akan tunjukkan satu hal lagi mungkin. Oke, sepertinya cukup sambil kita diskusi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. 5 outline tersebut. Pertama, panduan teknis, silakan dipelajari. Belajarlah dari
YouTube juga gitu ya, dari debat-debat yang sudah ada gitu, bagaimana debat sistem parlemen Asia itu dijalankan. Namun sekali lagi banyak keterbatasan sistem parlemen Asia ini dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengakomodir kondisi kita. 3 menit masing-masing orang, ada 5 maksimal di satu kelompok dan 4 minimal. Lalu tidak ada point of information atau bertanya, sanggahan dan seterusnya. Semuanya dilakukan di jadwal masing-masing. Kedua, tadi apa? Ada yang ingat? Outline kedua. Pembagian kelompok. Pembagian kelompok akan teman-teman dapatkan melalui Excel yang kami bagikan. Semuanya merujuk ke situ. Kalau ada perubahan, perbedaan dengan yang awal, stick ke apa yang telah kami bagikan. Namun teman-teman tidak akan tahu teman-teman dapat posisi apa, dapat peran apa, pemerintah atau oposisi hingga hari H. Untuk mengantisipasi terjadinya monolog, bukan debat. Bagaimana yang kami sampaikan sebelumnya dari evaluasi tahun-tahun lalu. Ketiga, apa tadi outline-nya? Jadwal dan rundown. Pak. Betul, jadwal dan rundown debat minggu 13, 4 paket kelompok pertama, dan juga sisanya akan diselesaikan di minggu 14. Nah, pun jadwalnya teman-teman tidak akan tahu siapa yang akan dapat menit berapa, siapa yang akan dapat hari apa, ataupun sesi keberapa, namun bersiaplah semua. Oke? Nanti akan kita diskusikan tentang kelas yang baru akan mulai minggu 12 di minggu depan, karena kita harus adjust juga dengan PHL. Apa yang keempat? Skema penilaian, Pak. Betul, skema penilaian range-nya 50-100 dengan 40-40-20. Pertama, sistematika dan kejelasan argumen. Kedua, rujukan data. Tentu harus mampu dipertanggungjawabkan dan disebut oleh kalian gitu ya, kepada siapa, merujuk kepada siapa dan seterusnya. Yang ketiga, karena ada aspek sikap dan attitude dan bahasa nonverbal yang harus kami evaluasi, maka saat debat semuanya harus on video. Bagaimana Pak kalau kami kesulitan akses internet dan sebagainya atau kondisi rumah tidak memungkinkan? Mohon bantuan, mohon dikondisikan yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Kami sangat memahami, kami sangat menyadari bahwa di kala pandemi ini kita semua punya kondisi masing-masing. Jadi kondisikan senyaman kondusif mungkin untuk menunjukkan performa terbaik kalian. Oke. Apapun yang terjadi nanti, jika katakanlah ada gangguan dan lain sebagainya, berdasarkan evaluasi tahun lalu dan juga pengalaman tahun lalu, nanti anak tersebut akan skip, lanjut temennya, nanti dia akan masuk lagi di peran temennya. Jadi akan ada switch peran dan siapkan hal-hal seperti itu, antisipasi hal-hal seperti itu. Sehingga kalau salah satu teman itu nanti ternyata katakanlah yang harus mendefine mosi itu justru belum masuk atau ada kesulitan teknis dan lain sebagainya, sakit, maka harus ada cover, backup, dan seterusnya. Begitu dengan peran-peran yang lain. Itu adalah pengalaman kami di tahun sebelumnya di model kuliah pandemi atau online ini. Apa yang terakhir tadi, yang kelima? Mosi, Pak. Apa mosinya? Pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur adalah kebijakan yang tepat baik jangka panjang maupun jangka pendek. Betul. Itu adalah mosi debat yang harus didefinisikan oleh tim pemerintah. Dan skopnya nanti terserah bagaimana dinamisasi debat. Saya cukupkan untuk penjelasan, untuk panduan. Silahkan pertanyaan apapun, jangan melalui chat, tapi melalui open mic. Silahkan microphone on, kita diskusikan sampai tidak ada lagi pertanyaan yang perlu ditanyakan lagi. Tapi kalaupun ada, saya tetap terbuka ya. Jadi ada nanti di grup itu akan menjadi sumber informasi terpusat. Teman-teman bisa voice notes atau chat atau apapun. Oke, silakan. Sinta, Fadila, Kezia, Via, Farida, Aziza. Permisi Pak. Sinta dulu.
Iya Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya Pak terkait penilaiannya sendiri. Tadi sudah dijelaskan beberapa aspek kan Pak, dari beberapa poinnya gitu. Kalau ini penilaiannya sendiri ada penilaian secara individu atau Iya, gimana ya Pak? Nanti iya. ditotalkan. Oh iya. Oke, langsung saya jawab ya. Iya. Saya tunjukkan rekap nilai sebelumnya. Jadi, teman-teman akan dievaluasi bukan sebagai kelompok, tapi sebagai individu. Lihat share screen saya, Kak? Lihat share screen saya? Ya kan Pak? Nah, seperti ini. Jadi, setiap orang akan mendapatkan nilai yang berbeda. Lihat ini, satu kelompok ada yang range-nya dari 71 sampai 80. Tapi, kami akan juga menunjukkan rata kelompok. Oke, nanti di akhir akan kami tunjukkan sebagaimana evaluasi yang tahun lalu, siapa performers terbaik secara individual dan performance terbaik dari sisi kelompok. Kalian tidak akan dinilai sama rata. Kemampuan kalian adalah kemampuan individu, namun kemampuan individu ini bisa mempengaruhi bagaimana kelas atau maaf, bagaimana kelompok. Saya ingat di tahun lalu ada yang kayak dia sangat outstanding gitu. Ada 2 orang yang saya outstanding. Tahun lalu juga saya di akuntansi yang bisa saya langsung konfirmasi. Kamu anak debat? Iya Pak. Sampai mana provinsi atau apa gitu. Satu lagi, kamu anak debat? Bukan Pak. Jadi keduanya mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Jadi performance tertinggi. Terlepas dari apakah mereka anak debat atau enggak. Tapi memang sangat terlihat berbeda dari rata-rata teman-temannya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Ini penilaian individu. So far range-nya seperti ini. Yang kayak bagus banget itu bisa sampai 90 gitu. Tapi yang kayak budget itu kayak 60-an gitu. Kayak gitu. Sinta? Iya Pak, berarti ini meskipun kita dalam kelompok tetap ada penilaian individu ya Pak. Nanti mungkin tetap ada nilai kelompok sendiri nanti di total mungkin ya dari setiap individu atau bagaimana Pak kalau untuk total nilai yang masuk ke cyber kalian, yang masuk ke IPK kalian adalah performa individu. Yang rata-rata kelompok hanya akan menunjukkan bahwa ini loh kelompok terbaik kayak gitu. Jadi yang akan masuk ke penilaian akhir kalian itu penilaian individu kalian. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Selanjutnya Fadila tadi. Siapa tadi? Pertanyaan? Mungkin saya Pak. Silakan. Oke, permisi. Saya Fadila Devasya. Ingin bertanya Pak, tadi saya ada yang kurang jelas. Berarti ini hanya untuk memastikan kita cukup mempelajari mosinya itu dari 2 sudut pandang ya Pak. Nanti waktu dibagikan waktu pertemuan kelas, jadi kita udah siap dua-duanya gitu ya Pak. Betul kayak gitu. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya. Pak, izin bertanya. Duluan deh. Marida dulu terus Pia. Pak, maaf, untuk pembagian kelompoknya itu tetap pakai kelompok yang kemarin atau baru lagi? Kalau sepengamatan saya dari semua yang kalian kirimkan tadi, koreksi juga kalau saya salah, itu nggak berdasarkan urutan absen ya, nggak berdasarkan urutan ini. Itu akan menyulitkan kami ketika rekap. Kami harus nyari satu persatu dan seterusnya. Jadi yang akan teman-teman terima, Excel terbaru nanti dari kami, itu adalah sesuai urutan NIM. Dari NIM paling rendah, NIM paling atas sampai ke bawah. Pembagiannya berdasarkan seperti itu. Tapi itu semua dibagi rata. Jadi kalau nggak sesuai, intinya abaikan apapun kelompok kemarin, bukan abaikan kelompok kemarin ya, apapun yang terjadi dengan pembagian kelompok minggu 1 sampai minggu 12, yang teman-teman pakai adalah yang saya bagikan, yang kami bagikan untuk debat. Farida? Iya Pak, terima kasih.
Oke. Jadi kalau ada perubahan, silakan adjust lagi, silakan dinamisasi lagi, silakan diskusi lagi dengan kelompok baru ini. Dia? Saya izin bertanya Pak, mau memastikan aja ini berarti debatnya bahasa Indonesia kan ya, bukan Iya, bahasa bahasa Inggris? Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke. Kalaupun ada kayak kelepasan bahasa Inggris dan lain sebagainya ya, itu bukan menjadi bagian dari evaluasi yang tadi gitu. Kecuali kayak bahasa Inggris merendahkan dan sebagainya, biasanya ada yang attitude debat seperti itu gitu ya. Yaitu tentu masuk ke poin sikap. Tapi ya jangan campur-campur juga gitu. Kecuali kalau ternyata kalian ada anak asing nggak ada kan ya? Oke, nggak ada. Oke. Selanjutnya pertanyaannya. Estoril, Sirlika, Gabriela, Aziza. Halo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar siapa? Oke. Saya izin bertanya, Pak. Untuk pembatasan materi cakupan MOSI itu tadi kan Bapak bilang tergantung dari debatnya nanti. Nah, itu tergantung dari debatnya nanti itu per kelompok atau per kelas ya, Pak? Per kelompok. Karena kalian kan akan dibagi menjadi kelompok oposisi, kelompok pemerintah yang akan head to head gitu loh. Nah, di momen tersebut itulah momen si pemerintah di katakanlah sesi pertama gitu ya, siapapun yang akan mendapatkan giliran pertama untuk debat, nah dialah yang harus mendefine gitu. Nanti beda lagi selanjutnya. Jadi itu hal yang terpisah gitu. Yang dinamis adalah di head to head antara masing-masing paket kelompok tadi. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Storil, Gabriela, Aziza. Apakah semua clear? Kalau dari saya clear, Pak. Di sini ada yang akan debat? Saya pernah, Pak. Iya, Pak. Oke, Magang sih di debatnya UNER itu, Pak. Sistem? Iya. Ada British sama Asia juga. Oke, kita pakai yang ini ya. Jadi kalau ada anak debat yang banget gitu ya, atau ya pahamilah bahwa kita memiliki keterbatasan dan perlu dimodifikasi. Itu aja yang pengen saya sampaikan. Tapi secara umum flow-nya Parlemen Asia. Aziza, Gabriela. Jika clear, saya bisa tutup, saya bisa akhiri, dan saya bisa stop recording untuk nanti saya upload, lalu saya berikan linknya, link dari YouTube Departemen Manajemen ke kalian. Cukup? Sudah cukup kok dari saya, Pak. Pak. Oke, jika ada apapun pertanyaan dari teman-teman kelas, lakukan filtering. Artinya, teman-teman di sini sudah mendapatkan sumber pertama dari saya. Hal-hal yang sudah clear di teman-teman, apapun yang sudah saya jelaskan tadi, atau recordnya bisa diulang lagi nanti, itu silahkan disampaikan ke teman-teman kelas. Oke, jadi kalian adalah perpanjangan kami, dosen, untuk membantu proses kelas ini, proses belajar di kelas ini dari mekanisme yang ada gitu. Namun, jika kalian sendiri tidak clear, atau kalian ragu, atau kalian tidak menemukan rujukannya dari penjelasan saya, atau dari panduan, atau dari PPT tadi, maka tanyakan di grup. Apapun yang ditanyain di grup, itu nanti akan menjadi sumber informasi yang perlu disebarkan, yang harus disebarkan ke semuanya, ke semua kelas. Oke, jadi kalau kalian clear, bisa menjelaskan, jelaskan langsung. Kalau kalian takut atau nggak menemukan rujukannya dari apa yang penjelasan saya, tanyakan di grup, voice notes, chat, nggak masalah. Jawaban saya silakan diberikan ke teman-teman. Bisa saya akhiri? Bisa, Pak. Oke. Saya sangat berterima kasih. Kami berterima kasih dari tim dosen atas komitmen kalian, bantuan kalian, dan waktu yang telah kalian berikan sebagai
virtual accounting untuk membantu teman-teman kalian, teman-teman semua. Mohon maaf jika ada apapun yang kurang, kurang tersebut itu dari kami sudah merancang atau merencanakan yang terbaik dengan semua keterbatasan yang ada. Jika teman-teman punya saran atau kritik, jangan sungkan atau jangan takut untuk mengkomunikasinya kepada kami di grup, kepada saya di grup. Contoh apapun ya, Pak. Ini yang harus clear juga, PHL ya. Jadi nanti di grup kalian jadi gini, sepanjang yang saya pahami, PHL-nya akan dapat di minggu 14 akan jadi PHL. Betul kayak gitu kan ya? Yang minggu depan masih minggu 12. Yang on schedule nggak masalah, berarti nggak ada masalah. Benar nggak? Teman-teman, saya mau confirm. Itu Pak, izin menjawab ya Pak. Ya, kalau dari manajemen sendiri itu, kalau untuk kemarin libur hari raya itu memang langsung mengikuti sih Pak, seperti biasanya tidak ada PHL setahu saya, tapi kemarin ketika ada libur juga di hari Rabu itu diganti di Sabtu ini sih Pak, menyesuaikan jamnya itu Pak. Terus kalau minggu depan juga ada tanggal merah itu di hari Selasa kalau nggak salah, itu juga digantikan dari Sabtunya kalau dari manajemen Pak. Nah, ini kan tentang pembagian jadwal dan juga slot Zoom meeting, termasuk saya dan Febri nanti yang mengevaluasi. Kalau yang minggu depan udah minggu 13, nggak ada masalah. Kecuali nanti terdampak hari libur lagi gitu. Tapi kalau yang minggu depan masih minggu 12, kalian yang terdampak harus PHL, harus janjian di grup dengan saya. Jadi manajemen akuntansi. Nanti kan dengan manajemen dengan Febri gitu ya. Akuntansi dengan saya. Katakanlah akan ada 2 kelas atau 3 kelas yang harus reschedule PHL hari Sabtu. Kan nggak mungkin saya harus ngajar ataupun mengevaluasi langsung 3 ke 8. Berarti kan saya harus ngatur jadwal mulai dari jam 8 sampai jam berapapun nanti 3 kelas tersebut, itu yang harus diatur gitu. Oke, jadi mohon dikondisikan juga di kelas. Kalau terjadi seperti itu, kalau siapapun nanti mohon di list minggu depan masih minggu 12, yang masih minggu 12 harus deal-dealan dengan sesamanya dan juga dengan saya. Siapa yang kelas pagi, siapa yang kelas siang, siapa yang mungkin kelas sore. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Itu. Terima kasih. Jadi PHL ini hal yang saya ingat barusan, meskipun tadi sudah saya rencanakan untuk saya diskusikan. Jadi saran kritik apapun silakan disampaikan di grup. Terima kasih atas kehadiran kalian, waktu kalian, komitmen kalian. Mohon bantuannya sekali lagi untuk hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link akan saya berikan di grup. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.